Ya, selamat siang Fahrini dan juga pemirsa. Ada dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kita ke informasi pertama. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, harga telur di Surabaya kian meroket. Seperti harga telur ayam ras yang sebelumnya hanya Rp27.000 kini menjadi Rp31.000 per kilogram. Selain telur ayam ras, kenaikan juga terjadi pada telur ayam kampung. Harganya naik dari Rp2.500 kini menjadi Rp3.500 per butir. Kenaikan paling drastis terjadi pada harga telur puyuh yang naik dari Rp27.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang telur, kenaikan harga telur ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Dampak kenaikan harga ini, omset pedagang menurun. Yang biasanya sehari bisa menghabiskan 2 peti telur, kini hanya 1 peti yang berisi 10 kg. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Fahda Indi dan juga pemirsa. Gereja Katolik Kelahiran Santa Maria atau biasa disebut Gereja Kepanjen Surabaya merupakan gereja tertua yang ada di Kota Pahlawan. Gereja yang sudah ada dari zaman kolonial ini, meski sempat berdiri kokoh, sempat direnovasi pasca pertempuran 10 November. Yang juga bersejarah di kawasan Kepanjen, yaitu Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Bangunan ini pemirsa secara visual Anda bisa melihat ada elemen segitiga di bagian fasad, kemudian jendela-jendela besar, bangunan yang menjulang tinggi, ditambah dengan ukiran-ukiran khas Eropa. Ini semakin menunjukkan bahwa bangunan ini atau gereja ini bergaya Eropa klasik. Dan ini juga sebagai bukti bahwa gereja ini sudah ada atau sudah didirikan sejak zaman kolonial. Dan pemirsa, selain sebagai tempat peribadatan dan juga wisata rohani bagi umat Katolik, gereja ini pemirsa juga digunakan sebagai destinasi wisata bagi para turis yang datang ke kota Surabaya. Keberadaan Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria dimulai dari kehadiran Pastor Henricus Wanders yang diberi tugas menyebarkan agama Katolik di kota Surabaya pada tahun 1810. Gereja dengan arsitektur khas Eropa mulanya didirikan di Jalan Cendrawasih. Seiring dengan bertambahnya umat, pada tahun 1899 gereja dipindahkan di Jalan Kepanjen hingga saat ini. Selama ratusan tahun berdiri, Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria sempat mengalami renovasi dan penambahan bangunan. Penyebab utamanya adalah pertempuran 10 November 1945. Jendela besar dengan kaca patri berwarna-warni di setiap sisi bangunan, selain mempercantik gereja, juga memberikan visual simbol kekatolikan. Terus melihat gereja ini, kesan pertamanya seperti apa? Kesan pertama saya ke gereja sini tuh tenang. Saya merasa damai, terus tenang aja ketika berdoa, hening, jadi saya bisa khusyuk untuk berdoa. Barisan kursi jemaat tersusun rapi di dalam gereja. Kapasitasnya bahkan mencapai 700 umat. Sementara di sisi kiri gereja terdapat museum yang masih menyimpan barang-barang asli gereja yang tidak hancur terbakar. Pemirsa, di kawasan Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria ini ada juga museum yang disediakan di balai, lokasinya di sebelah kiri gereja. Dan di museum tempat saya mengabarkan ini, pemirsa, Anda bisa melihat benda-benda liturgi Katolik yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Benda-benda ini menjadi bukti bahwa memang gereja ini, pemirsa, sudah ada atau sudah didirikan sejak ratusan tahun yang lalu, yang memang masih kuat dan tidak ikut hangus terbakar karena terbuat dari baja. Berkat nilai sejarah yang tinggi, kekayaan arsitektur yang memukau, serta peran dalam sejarah keagamaan Katolik yang penting, Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria diresmikan sebagai cagar budaya sejak tahun 1966. Tim TV One mengabarkan. Itu tadi dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Fahda Indi kami kembalikan ke Anda di studio.